warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas disiapkan temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya saya absen dulu ya, siapa yang tidak hadir. Ahmad Wahyudi, Hadir. Alfia Almas Putri, Hadir. Andi Zidane Bani, Hadir. Aulia Istimara Arsyada, Hadir. Deca Tri Adelia, Hadir. Maya Dwi Rahmawati, Hadir. Nia Dwi Ningsih, Hadir. Gina Olivia, Selvi Chandra. Hadir. Untuk hari ini hadir semua ya. Hadir. Anak-anak, adakah yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Masih. Tentang apa, Mbak? Polimer. Polimer, Protein. Karbohidrat. karbohidrat. Nah, baik, untuk materi selanjutnya hari ini yaitu tentang lemak. Sebelumnya Ibu punya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Minyak. Minyak Nah, goreng. Minyak goreng, benar. Yang kedua ada Lilin. lilin. Yang ketiga ada Margarin. mentega atau Mentega. margarin. Nah, jadi ketiga gambar yang udah Ibu tunjukkan nih, ada yang tahu nggak yang termasuk lemak itu yang mana? Minyak goreng. Minyak goreng termasuk lemak? Enggak, salah. Ini termasuknya apa? Mie? Minyak. Lalu margarin? Lemak. Lemak. Kemudian lilin termasuk apa nih? Lemak. Nah, dari ketiga gambar yang Ibu tunjukkan tadi, ada margarin, ada minyak goreng, ada lilin. Ada yang tahu nggak perbedaan antara minyak goreng dan juga lemak? Ada. Apa coba nih ya? Lemak asalnya dari hewan, minyak asalnya dari tumbuhan. Terus? Lemak wujud di suhu kamar padat, minyak wujud di suhu kamar cair. Nah, terkait tadi ya pada suhu ruangan. Perhatikan nih, margarin atau mentega itu kan bentuknya padat ya, bukan cair ya, sebelum dipanaskan. Nah, untuk lilin juga kan sebelum dia kalau nggak dinyalain apinya kan dia juga padat. Kemudian untuk minyak goreng dia kan bentuknya cairan ya. Nah, ini sebutnya minyak. Sementara margarin sama wax atau lilin itu termasuk atau tergolong lemak. Selanjutnya kita akan masuk ke materi struktur dan tata nama lemak. Tujuan dari pelajaran pada hari ini itu untuk mengetahui struktur dan tata nama lemak serta udah ada yang tahu belum praktikumnya ini nanti apa gitu? Uji lemak. Buka buku halaman 34, buku paket. Nah, sebelum kita masuk ke struktur dan tata nama lemak, kita harus mengetahui reaksi pembentukannya. Kita menggunakan rumus reaksi pembentukan atau esterifikasi. Ada dua jenis. Yang pertama itu lemak saat mengikat asam lemak yang sama dan lemak saat mengikat asam lemak yang berbeda. Untuk contoh yang pertama, nah di sini juga ada contohnya ya. Ada rumusnya. Ada yang tahu nggak rumusnya apa? Rumus untuk apa? Yang pertama asam lemak yang sama. Ada yang tahu? Ini ada di sini ya, gliserol plus jumlah asam lemak plus asam lemaknya. Gliserol kita lihat di siklus nyawanya CH2O menjadi CHO. CH2O. Ini kan dia rumus strukturnya gliserol. Kemudian dia mengikat di ester. Salah.
gliserol mengikat asam lemak yang sama nih, yaitu asam stearat. Kan? Berarti namanya apa? Kalau dari rumusnya gliserol plus jumlah asam lemak. Asam lemaknya ada berapa sih jumlahnya? 3. Berarti dari kata gliserol. Gliserol apa? Stearat. Nah, untuk yang kedua, untuk asam lemak yang berbeda. Nah, rumusnya apa? Gliserol plus asam lemak menurut letaknya. plus asam lemak menurut letaknya. Nah, di contoh udah paham kan ya? Dia si CH2O itu kan CH2O kayak ini kan tadi dia gliserol. Terus mengikat ester dari asam palmitat nih yang atas, yang CH2 14CH3 itu asam palmitat. Kemudian yang kedua dia mengikat asam stearat. Yang ketiga dia mengikat asam oleat. Nah, maka itu kita mengurutkannya asam lemak menurut letaknya. Berarti dia apa dulu nih? Gliserol ya, gliserol, terus kemudian palmito. Ya, kenapa kok palmito? Ada yang tahu nggak? Karena menggunakan akhiran O karena jenis lemaknya itu majemuk, bukan sederhana. Ya. Kemudian ini oleat kenapa kok penggunaan masih akhirannya at? Karena dia akhiran, jadi akhirannya tetap at atau in ya. Untuk contoh yang kedua, ada yang pertama itu kan si gliserolnya mengikat stearat, kemudian palmitat, kemudian oleat. Berarti gimana nih? Gliserol namanya stearo, palmito, oleatnya benar. 100 untuk Nia ya. Kita beri applause dulu dong buat Nia. Nah, murid ada yang itu nggak sih, ada yang pernah beli paket nggak? Ada. Di mana belinya biasanya? Shopee, Kantel, terus Tokopedia. Biasanya itu pengirimannya menggunakan bubble wrap nggak? Enggak. Oh ya. Biasanya kalau alat elektronik itu menggunakan bubble wrap ya. Karena apa? Ada yang tahu alasannya nggak? Enggak. Karena untuk mencegah si barang tadi itu mengalami guncangan saat pengiriman ya. Kan barangnya banyak itu yang dikirim oleh kurir. Nah, sama halnya sama lemak. Fungsi lemak itu salah satunya yaitu melindungi alat vital seperti jantung, lambung sebagai bantalan lemak. Jadi saat kita melakukan aktivitas yang ekstrim, misalkan kita lari maraton, lari sprint maraton, alat vital kita tuh terjaga gitu loh, tidak mengalami guncangan seperti tidak ada bubble wrap gitu. Nah, ibu punya beberapa gambar nih. Ada yang tahu nggak masing-masing ini termasuk lemak apa? Yang misalnya ini apa, ini gambar apa nih? Jenuh. Ini gambar apa nih? Daging. Termasuk lemak apa nih? Jenuh, tadi ada yang bilang jenuh atau tak jenuh? Jenuh. Apa? Yang keras? Jenuh. Terus ini apa? Lemak minyak kelapa. Termasuk? Tak jenuh. Pinter banget sih. Iya dong. Tadi belum dijelasin ya. Iya. Ini apa nih, gambar apa? Keju. Termasuk lemak apa? Jenuh. Yang ini minyak zaitun atau olive oil termasuk? Tak jenuh. Tak jenuh. Kemudian ini nih susu sapi, susu kerbau, bisa apa aja? Termasuk apa? Jenuh. Kemudian telur. Jenuh. Kemudian ada kacang tanah. Tak jenuh. Ini alpukat. Tak jenuh. Lalu ada yang tahu nggak sih perbedaan antara lemak jenuh dan tak jenuh itu apa? Ada. Apa coba sebutkan? Asam lemak jenuh bersifat non esensial, Ya, dapat non-esensial. disintesis oleh tubuh, padat pada suhu kamar, diperoleh dari sumber zat hewani, contoh mentega, tidak ada ikatan rangkap. Asam lemak tidak jenuh bersifat esensial, tidak dapat diproduksi tubuh, cair pada suhu kamar, diperoleh dari sumber zat nabati, contoh minyak goreng. Nah, tadi kan ini nih daging itu dari hewani atau nabati?
daging. Ya, hewani. Maka ikut disebut lemak lemak jenuh. Satu lagi tadi ada minyak kelapa. Dia dari nabati apa hewani ya? Hewani. Nabati. Maka itu disebut lemak jenuh. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada, Bu. Apa Mbak Selvi? Apa perbedaan lemak dengan minyak secara kimiawi? Nah, tadi kan sudah ada yang menjelaskan ya. Ibu tambahin lagi. Perbedaan antara lemak dan minyak. Kalau lemak itu pada suhu kamar dia benar tadi kata Mbak Nia, pada suhu kamar lemak itu berbentuknya padat, sedangkan minyak itu berbentuk cair. Kemudian lemak itu jenisnya itu non esensial, sedangkan minyak itu esensial. Kemudian lemak berasal dari hewani, sedangkan minyak itu berasal dari tumbuhan atau nabati. Kemudian titik didih dari lemak itu lebih tinggi ya daripada minyak. Nah, seperti itu Mbak Selvi. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Apa Mbak Nia? Bagaimana cara pemberian nama dari struktur lemak? Nah, yang Ibu tadi jelasin ya, yang ada di papan tulis, ada asam lemak yang mengikat asam lemak yang sama. Nah, rumusnya tadi gliserol plus jumlah asam lemak plus asam lemaknya. Kemudian yang kedua itu ada asam lemak yang berbeda atau lemak yang mengikat asam lemak yang berbeda. Yang rumusnya gliserol plus letak asam lemak menurut letaknya. Jadi udah tadi Ibu jelasin ya, udah paham kan? Nah, ada pertanyaan yang lain? Tidak. Untuk selanjutnya kegiatan praktikum ya, Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok, tapi dibagi menjadi 3 kelompok percobaan. Jadi nanti Ibu sebutin nama langsung mengelompokkan diri ya. Ya, Bu. Kelompok 1 Ahmad Wahyudi, Alfia Almas Putri, Andi Zidan Bani, Andre Arya, Aulia, Brian, Kaisario. Kemudian kelompok 2 Decak Tria, Devina, Devi Nur, Dewi Rahmanji, Eriyandi, Erlangga, Farel. Kemudian kelompok 3 Khalifah Rana, Marsha Atika, Maya Dewi, Muhammad Ahmad Arrofi, Muhammad Raihan, Mutiara. Kemudian kelompok 4 Novi Ardila, Nuranji Putri, Nurul, Raditya, Raja, Haikal, Sekar, Ambarwati. Kemudian kelompok 5 Sabina Benurhaliza, Jisoo Blackpink, Selvi Chandrinata, Nia Wahyuningsih, Gina Olivia, dan juga Helga. Kelompok terakhir sisanya ya, berarti ada Suci, Tri, Urfa, sama Sheila. Nah, untuk pembagian kelompok tadi udah jelas? Nah, untuk kelompok 1 dan 4 itu menguji uji akrolein. Untuk kelompok 2 dan 5 uji peroksida, dan untuk kelompok 3 dan 6 itu untuk uji ketidakjenuhan. Udah disiapkan semua alat bahannya? Sudah. Alhamdulillah. Yuk langsung ke lab ya. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Ada yang kesulitan nggak? Tidak. Ini apa ini? Putih telur. Telur yang ini? Minyak goreng. Minyak goreng yang ini? Mentega. Margarin atau mentega yang ini? Minyak zaitun. Selanjutnya apa nih langkahnya? Ditetesi masing-masing. Nah, biasanya itu nggak hanya satu tetes ya, karena kita akan mencari bilangan iodinnya. Jadi ya, kita tunggu beberapa saat, nanti hasilnya kelihatan. Tuh, dia kan warnanya seperti telur kan ini. Warnanya hilang kan lama-lama. Ini yang apa tadi? Minyak goreng. Dia warnanya utuh tetap meskipun nanti ini apa? Ini lanjutin ya. Ini Ini juga nih.
kabelnya. Selanjutnya ya. Ada yang mau mempresentasikan hasil percobaannya tadi? Ayo maju silahkan. Ada. Ya. Perwakilan ya. Sampel minyak goreng warna hijau tidak hilang, keterangan tidak jenuh. Sampel minyak zaitun warna hijau tidak hilang, keterangan tidak jenuh. Sampel putih telur warna hijau hilang, keterangan jenuh. Sampel mentega warna hijau hilang, keterangan jenuh. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa sampel minyak goreng dan minyak zaitun merupakan lemak tak jenuh karena saat ditetesi rugol warna iod tidak hilang. Sementara pada sampel putih telur dan mentega merupakan lemak jenuh karena warna iod hilang. Iod berfungsi untuk melakukan adisi pada ikatan rangkap lemak. Reaksi adisi. Reaksi pengubahan senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan menambahkan atom dari senyawa lain. Ketidakjenuhan lemak berfungsi untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak dan mengetahui apakah suatu sampel termasuk ke dalam lemak jenuh atau tidak jenuh. Nah, untuk kegiatan praktikum uji lemak sudah kita laksanakan. Selanjutnya ada yang ingin menjelaskan kesimpulan yang telah kita laksanakan tadi praktikumnya? Ya. Ayo Mbak Helga, nggak usah malu. Hubungan bilangan iod dengan asam lemak jenuh dan tak jenuh adalah semakin besar angka iod, maka asam lemak semakin tidak jenuh. Nah, terima kasih Mbak Helga. Jadi kesimpulannya, semakin besar angka iod atau bilangan iod, maka semakin lemak itu tidak jenuh ya. Nah, yang dijelaskan Mbak Selvi tadi kurang lebihnya itu penambahan iod pada lemak tadi ya, yang sampel ada telur putih telur, ada mentega, ada minyak zaitun, ada minyak goreng, itu bertujuan untuk mengadisi atau memotong ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal seperti itu. Jadi kita dapat mengetahui jenis lemak itu tergolong lemak jenuh atau tidak jenuh seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya tadi kita udah belajar apa aja sih? Kita udah belajar perbedaan lemak dan minyak. Kemudian ada manfaat lemak sebagai bantalan alat vital. Kemudian ada sumber-sumber lemak seperti lemak jenuh dan tak jenuh. Untuk selanjutnya ada yang masih bingung atau ada pertanyaan sebelumnya? Udah, oke, udah. Baiklah, Ibu harapkan untuk minggu besok sudah mempelajari materi yang akan dipelajari untuk minggu depan. Kemudian laporan praktikum jangan sampai lupa. Oh iya, ini Ibu ada angket penilaian. Semua ketua kelasnya, Mbak Nia tolong dibagikan. Dibagikan ke teman-temannya. Nanti sebelum pulang sekolah, Ibu tunggu hasil angketnya di ruang guru ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.